Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today, Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini untuk ketiga kalinya, kita kedatangan rekan muda kita, Bapak Sheng Zhang, peneliti tamu di Universitas Koch di Pusat Studi Asia. Sheng, selamat datang kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah bersedia hadir lagi, karena sebelumnya Anda sudah memberikan analisis yang sangat menarik tentang pendekatan Tiongkok terhadap situasi di Asia Barat. Dan memang itu bidang yang Anda teliti, Asia Barat dan politik Tiongkok terhadap kawasan itu. Terakhir kali kita berbicara, kalau tidak salah, itu beberapa minggu setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Waktu itu Anda mengatakan bahwa Tiongkok sejak awal sangat pesimis terhadap prospek Iran. Tapi sekarang, sepertinya Iran sudah membuktikan bahwa strateginya sama sekali tidak bisa dianggap tidak realistis. Bisa Anda ceritakan sedikit, bagaimana pandangan Tiongkok terhadap Iran saat ini, juga terhadap Amerika Serikat? Dan terkait hal itu, mungkin juga tentang kunjungan Donald Trump yang baru-baru ini dilakukan ke Tiongkok. Ya, saya rasa ini mirip seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Waktu terakhir saya ikut wawancara, saya sempat bilang bahwa Tiongkok sebenarnya cukup terkejut, tapi dengan cara yang positif, melihat kinerja Iran di putaran perang kali ini. Dan saya juga memperkirakan selama Iran bisa terus bertahan dengan kecepatan seperti sekarang, akan ada semakin banyak dukungan diplomatik tentu saja, tapi mungkin juga dukungan yang lebih nyata, baik secara ekonomi maupun dalam bentuk penjualan peralatan militer dan hal-hal semacam itu, dari pihak Tiongkok dan juga Rusia. Dan menurut saya, kalau kita lihat sekarang, dari sudut pandang hari ini, sepertinya perkiraan itu memang terbukti cukup benar. Kalau kita perhatikan, sikap diplomatik Tiongkok terhadap Iran dan terhadap perang kali ini kelihatannya jauh lebih positif setelah katakanlah beberapa minggu sampai sekitar sebulan. Setelah 1 bulan, situasinya jadi sangat positif. Lalu mulai terlihat bahwa Tiongkok memblokir usulan resolusi PBB dari Amerika Serikat dan sekutunya di Dewan Keamanan. Pernyataan Tiongkok tentang Iran juga jadi jauh lebih positif. Dan ada hal lain, maksud saya, pihak Tiongkok tidak pernah menyatakannya secara terbuka. Tapi kalau kita lihat dari beberapa sumber terbuka di pihak Amerika, bahkan dari Israel, saya rasa Netanyahu sendiri pernah mengatakan bahwa Tiongkok mengekspor semacam peralatan yang bisa digunakan untuk keperluan militer di Iran. Jadi menurut saya, tren itu makin mendekat. Dan seperti kita tahu, beberapa minggu lalu, Menteri Luar Negeri Iran berkunjung ke Tiongkok. Setelah itu, dia mengatakan sesuatu yang menurut saya sangat penting. Dia bilang rekan-rekan Tiongkoknya menyarankan agar dia tidak melakukannya. Sekarang, Tiongkok memandang Iran dengan cara yang sangat berbeda dibanding sebelum perang. Dan menurut saya, itu kalimat yang sederhana tapi sangat bermakna. Maksudnya, sebenarnya orang Tiongkok sedang memberitahu pihak Iran bahwa setelah perang ini, karena Iran sudah benar menunjukkan kemampuannya, Tiongkok melihat Iran bukan hanya sebagai kekuatan regional seperti yang sering kita anggap, tapi mungkin sebagai salah satu kekuatan regional paling menjanjikan di kawasan ini. Dan tingkat pentingnya bagi Tiongkok juga akan sangat berbeda. Saya punya cerita pribadi. Ada seorang teman sekaligus rekan saya di Beijing, dan sekitar 2 atau 3 hari setelah pembunuhan Khamenei, teman ini mengirim pesan kepada saya dan bertanya, apa analisis kamu tentang situasi ini? Lalu dia bertanya, menurut kamu, setelah putaran perang ini, apakah Netanyahu dan Israel akan jadi penguasa utama di kawasan? Dan kalau Netanyahu mencapai puncak kekuasaannya dan seterusnya. Nah, waktu mereka mengajukan pertanyaan seperti itu, dia ini peneliti yang terafiliasi dengan salah satu universitas top di Beijing. Dari situ kelihatan betapa pesimisnya orang Tiongkok saat itu. Mereka merasa, lihat, Khamenei dibunuh. Mungkin Israel akan menguasai kawasan. Demikian, Netanyahu harus memang berkuasa itu utang lama. Lebih dari beberapa bulan kemudian, suasananya sudah sangat berbeda. Today, the atmosphere is very different. The Chinese are convinced that the
Orang Tiongkok yakin bahwa Iran akan bertahan lama, dan mereka juga percaya kalau perang yang dijalankan Amerika Serikat sebenarnya tidak berjalan baik sama sekali. Ada dua hal yang membuat Tiongkok terkejut. Pertama, kemampuan militer Iran. Mereka kagum bagaimana Iran bisa dengan cepat mengisi kembali persediaan rudal, drone, dan perlengkapan lainnya selama perang. Itu hal yang sangat mengejutkan. Tentu saja dari luar, kita bisa berargumen bahwa Iran pasti mengimpor beberapa peralatan penting dari Rusia, Tiongkok, dan negara lain. Tapi dari sudut pandang Beijing, mereka benar-benar terkejut melihat Iran punya industri militer dalam negeri yang begitu tangguh, yang mampu menopang perang dalam waktu lama. Dan itu hal pertama yang mereka soroti. Dan hal kedua adalah, orang Tiongkok terkejut dengan tekad para pemimpin Iran yang rela berkorban demi kelangsungan negara mereka. Itu hal yang sangat mengejutkan karena, tahu kan, di awal tahun 2000-an, kalau kita mau memahami kenapa Tiongkok begitu ragu untuk terlibat di Timur Tengah atau mendukung rezim yang lebih anti-Amerika, apapun sebutannya di kawasan itu, alasannya adalah karena kejatuhan Saddam dan Gaddafi terjadi sangat cepat. Awalnya, Tiongkok sebenarnya memperkirakan Saddam dan Gaddafi bisa bertahan jauh lebih lama. Tapi yang terjadi, mereka tumbang begitu cepat. Dan hal itu sangat mengecewakan bagi Tiongkok. Dan bisa juga dibilang, beberapa tahun kemudian, kejatuhan Assad pada akhirnya juga terjadi secara tiba-tiba. Assad's fall in the end was very sudden as well. Of course, the Syria civil war continued. Kamu tahu, perang saudara itu terus berlanjut selama kira-kira 10 tahun, dan Tiongkok memberikan semacam perlindungan diplomatik untuk rezim Assad, suka atau tidak suka. Ya memang itu yang mereka coba lakukan. Tapi di sisi lain, rezim Assad juga jatuh dengan sangat cepat. Jadi hal-hal seperti itu membuat Tiongkok agak ragu dan sedikit pesimis untuk mendukung negara-negara di Timur Tengah yang menentang invasi Amerika Serikat. Tapi Iran menonjolkan ini. Sanonja, how does this mesuap dengan Iran dan benar-benar bagi Tiongkok saat ini? Vision opening thing for the moment for the Chinese at this moment. It's the Chinese have seen that the Iranian leadership is able to. Sepertinya orang Tiongkok melihat bahwa para pemimpin Iran benar-benar mampu berkorban besar demi kelangsungan negara mereka. Dan ada hal lain yang saya lihat sendiri. Karena di Tiongkok itu banyak mahasiswa atau ahli asal Iran yang bekerja di Beijing dan sebagainya. Teman saya di Beijing bilang bahwa setelah perang pecah, banyak mahasiswa Iran, pekerja asing, dan jurnalis di sana mulai meninggalkan Beijing. Mereka ingin pulang ke Iran di tengah perang. Hal itu cukup mengejutkan banyak orang. Mereka bukan pejabat pemerintah, hanya warga sipil biasa. Mereka tidak dipanggil pulang, tapi memilih sendiri untuk terbang dari Beijing ke, kalau tidak salah, Armenia atau Azerbaijan, lalu naik bus dari sana sampai kembali ke Iran. Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Soalnya aku baru aja kena ban dari YouTube. Dan walaupun sekarang udah balik lagi, hal kayak gitu bisa aja terjadi kapanpun. Jadi tolong pertimbangkan buat langganan. Bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email aku di Substack, di pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Aku cuma mau nambahin sedikit buat mendukung apa yang barusan kamu bilang. Minggu lalu, aku sempat wawancara sama salah satu orang yang bikin film Lego kecil itu. Dan waktu itu, kami pakai penerjemah. Tapi akhirnya, dia nggak perlu banyak nerjemahin. Karena orang satunya ternyata bisa bahasa Inggris lumayan lancar. Tapi dia tetap bareng kita. Dan umurnya kira-kira, ya, mungkin seumuran kamu, lebih muda dari aku. Dia waktu itu baru saja jadi dosen, baru mulai mengajar di Pakistan. Lalu ketika perang pecah, dia pulang ke Teheran dari Pakistan. Katanya enggak, ini perang, saya harus pulang, saya nggak mau tinggal di luar negeri. Jadi hal seperti ini terjadi pada cukup banyak orang di diaspora. Selama perang, bukannya tetap aman di luar negeri, mereka justru pulang, meskipun tidak ikut berperang langsung. Itu menarik sekali. Tapi mungkin itu topik lain untuk dibahas nanti. Jadi, bisa dibilang kohesi Iran sebagai masyarakat juga sesuatu yang mengejut bagi Tiongkok.
Yeah, because like before this front of the war, Ya, karena sebelum perang pecah, berita yang kami ikuti dan amati itu tentang protes-protes yang terjadi di dalam negeri Iran. Dan karena itu, banyak orang di Tiongkok, bahkan para peneliti yang pro-Iran yang saya kenal, punya pandangan pesimistis. Mereka bilang, misalnya, kalau Amerika Serikat berhasil melakukan serangan yang efektif, atau kalau mereka sampai membunuh Khamenei, orang-orang di Tiongkok berpikir, apakah itu akan memicu pemberontakan besar di dalam negeri Iran juga? have very severe domestic rebellion as well. So if there's a huge Jadi, kalau sampai terjadi pemberontakan besar di dalam negeri yang didukung oleh Amerika Serikat atau Israel, entah itu di kota-kota besar seperti Teheran atau di wilayah perbatasan daerah Kurdi, itu bisa menimbulkan banyak masalah. Tapi ternyata, seperti yang juga disadari dengan senang hati oleh pihak Tiongkok, hal-hal seperti itu sama sekali tidak terjadi. Dan sekarang kita lihat banyak orang yang awalnya sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah Iran, baik kebijakan dalam negeri maupun budaya. Selama perang ini, justru mereka menunjukkan semangat patriotisme yang kuat dan juga sikap anti-imperialisme terhadap Amerika Serikat. Dan ketika orang-orang Tiongkok melihat banyak sekali warga Iran yang tinggal di Tiongkok pulang ke negaranya saat perang, mereka benar-benar terkejut, baik secara emosional maupun rasional. Mereka kagum dengan hal itu. Karena alasan itu, saya pikir orang Tiongkok sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat Iran akan terus mempertahankan sikap anti-imperialisme Amerika Serikat untuk waktu yang sangat lama. Kami yakin Iran adalah negara yang tangguh dan tetap menjadi kekuatan penting di kawasan ini. Bahkan setelah putaran perang kali ini, si desentasta Scotland Islam Springs, menurut saya, itulah sebagian digunakan perintah Tiongkok Hersma putaran ini. Ini menarik sekali, tahu nggak? Karena waktu terakhir kita ngobrol, salah satu alasan utama saya ingin bicara dengan kamu itu karena Tiongkok. Lagi-lagi, memutuskan untuk tidak memveto sebuah resolusi PBB. Waktu pertama kali kita bicara, topiknya soal Gaza, sebenarnya. Dan kenapa Tiongkok tidak memveto apa yang saya sebut omong kosong Dewan Perdamaian itu? Lalu yang kedua, kenapa Tiongkok juga tidak memveto resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan, yang isinya mengecam Iran atas serangannya ke negara-negara Teluk? Di situ mereka berusaha menggambarkan Iran sebagai pihak agresor, sementara negara-negara Teluk itu seolah-olah diserang tanpa alasan. Dan Tiongkok tidak memveto resolusi itu juga. Dan waktu itu, kamu menjelaskan ke saya bahwa Tiongkok sedang berusaha menjaga keseimbangan, kan? Di satu sisi, mereka ingin tetap punya hubungan baik dengan Iran dan punya kepentingan di sana. Tapi di sisi lain, mereka juga punya kepentingan yang sangat besar dengan negara-negara Teluk. Jadi sebenarnya, Tiongkok ingin punya teman di kedua sisi Teluk dan berusaha mengelola itu. Tapi waktu itu juga, sebagian alasannya adalah karena Tiongkok cukup pesimis soal peluang Iran untuk keluar sebagai pihak yang unggul. Nah, kalau sekarang situasinya sudah berubah, menurut kamu, ini akan memengaruhi bagaimana Tiongkok berinteraksi dengan seluruh kawasan, terutama dengan negara-negara Teluk. Apakah kamu pikir Tiongkok sekarang akan jauh lebih berpihak ke Iran dibanding sebelumnya? Ya, menurut saya ini hal yang sangat menarik, karena mungkin saya belum sempat membicarakannya di wawancara sebelumnya. Tapi pada dasarnya, kalau kita mau memberikan sedikit kritik terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok di kawasan Asia Barat, sebenarnya ada dua garis besar, atau bisa dibilang dua faksi, dua pandangan yang berbeda, yang sama-sama ada di dalam sistem Tiongkok. Pertama, kalau kita lihat secara politik dan strategi, kita memang sangat dekat dengan Iran. Seperti yang kita tahu, kita sudah menandatangani berbagai kesepakatan strategis dengan mereka, dan kita selalu ingin terus membeli minyak dari Iran, meskipun kita sadar akan menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan sebagainya.
Tapi, sejak awal tahun 2000-an sampai sekarang, Tiongkok tidak pernah berhenti membeli minyak dari Iran, kan? Jadi, Tiongkok ingin mendukung Iran dalam banyak hal untuk memperkuat negara itu. Karena kami percaya bahwa Iran adalah satu-satunya negara di kawasan yang bukan hanya punya kemauan untuk menentang dominasi Amerika Serikat di wilayah itu, tapi juga punya kemampuan untuk melakukannya. Dan itu satu-satunya negara yang bisa benar-benar kita andalkan, yang bukan cuma punya kemauan, tapi juga kemampuan nyata untuk menantang hegemoni Amerika Serikat di kawasan itu. Dan kalau kita perhatikan, orang-orang yang mendorong sentimen pro-Iran seperti ini, kebanyakan katakanlah, berasal dari kalangan pemerintahan dan sejenisnya. Mereka yang melihat persoalan ini dari sudut pandang politik dan strategis. Tapi di saat yang sama, kalau kita lihat dari sisi perdagangan, Tiongkok justru berinvestasi besar di Rothschild Kurjan Teluk. Tapsing di small hope with things as text y ekonomi and provide selampar para penterangnya. In terms of economics in the last few years, I think part of the reason is because Saya rasa sebagian alasannya karena reformasi yang dilakukan Mohammed bin Salman. Saya pikir, entah bagaimana, pihak Tiongkok melihat reformasi itu akan berhasil, dan mereka percaya itu tempat yang bagus untuk berinvestasi. Tapi, secara pribadi saya tidak terlalu yakin. Namun banyak sekali orang di Tiongkok, terutama para pemilik perusahaan swasta atau manajer perusahaan milik negara, punya pandangan seperti ini. Oh, kawasan Teluk jauh lebih makmur. Jadi mereka ingin berinvestasi lebih banyak di sana. Hal itu menimbulkan semacam, bisa dibilang sedikit ketidaksinambungan, atau kadang bahkan konflik dalam posisi kami di kawasan itu. Secara ekonomi, kami sangat dekat dengan monarki Teluk. Tapi secara politik, kami jauh lebih dekat dengan Iran. Karena seperti yang kita tahu, monarki Teluk adalah sekutu kuat Amerika Serikat, dan banyak di antara mereka bahkan kini menjadi sekutu de facto Israel di kawasan tersebut. Uni Emirat Arab. Ya, UAE itu pada dasarnya seperti sekutu de facto Israel di kawasan itu. Jadi karena alasan itu, bisa dibilang kepentingan ekonomi kita dalam beberapa hal justru bertentangan dengan kepentingan politik kita. Dan hal itu menimbulkan banyak ketidakkonsistenan. Saya juga akan bilang, hal yang sama menyebabkan sikap Tiongkok yang mengecewakan ketika mereka memilih abstain dalam resolusi PBB sebelumnya yang kita bicarakan. Karena mereka merasa, oh, kita punya banyak kepentingan di kerajaan-kerajaan Teluk. Jadi kita nggak mau terlalu membuat mereka kesal. Dan karena alasan itu juga, Tiongkok dalam pernyataan bersama seringkali memberikan persetujuan diam-diam terhadap klaim UEA atas 3 pulau, yaitu 3 pulau yang masih dipersengketakan antara UEA dan Iran. Dan pihak Tiongkok tidak pernah mengatakan bahwa mereka mengakui wilayah itu sebagai milik Uni Emirat Arab. Tapi dalam komunikasi bersama, Tiongkok juga tidak menyatakan apapun yang menentangnya. Dan hal itu, menurut saya sudah memicu setidaknya 2 kali reaksi diplomatik yang cukup keras dari Iran dalam 5 tahun terakhir terkait isu ini. Jadi ini menimbulkan ketidakkonsistenan. Dan saya rasa ketidakkonsistenan ini makin penting dalam kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Asia Barat. Saya pikir, situasi perang di kawasan ini mungkin akan perlahan memperbaiki hal itu, ke arah di mana Tiongkok mulai menyadari pentingnya Iran. Selain itu, para pemodal Tiongkok juga akan menyadari bahwa kerajaan-kerajaan di Teluk sebenarnya bukan tempat yang begitu aman untuk berinvestasi. Dan itu hal yang sangat penting. Kamu tahu, ketika kamu berbicara dengan mereka dan bilang, mereka banyak berinvestasi beberapa alasan, kamu bisa membawa tempat itu sebenarnya diketahui. Other reasons, you say like, oh, it's not that safe. I mean, they don't believe you if you say like, oh, it's okay. Maksud saya mereka nggak percaya sama kamu. Kalau kamu bilang misalnya, ini bertentangan dengan kepentingan politik jangka panjang, banyak manajer bisnis yang nggak peduli. Tapi yang dilakukan Iran kali ini adalah, dengan menyerang Iran, kerajaan-kerajaan di Teluk itu justru mengirim pesan ke seluruh dunia, termasuk ke Tiongkok, bahwa kerajaan-kerajaan Teluk itu nggak seaman yang orang kira. Dan investasi di kawasan itu bisa terancam kalau Iran didesak sampai ke pojok. Jadi karena itu, menurut saya, meskipun lewat cara yang cukup menyakitkan,
hal ini justru mendorong Tiongkok untuk sadar bahwa kita perlu punya kebijakan yang jelas terhadap Timur Tengah. Pendekatan kita sebelumnya, yang disebut seimbang itu, sebenarnya nggak terlalu bisa bertahan dalam jangka panjang. Dan menurut saya pribadi, investasi kita yang berlebihan di banyak kerajaan Teluk itu perlu dipertimbangkan ulang. Many of those Gulf monarchies needs to be reconsidered. Yeah, I mean that's very interesting. I mean if Ya, maksud saya, itu menarik sekali. Kalau mulai disadari bahwa investasi Tiongkok di negara-negara Teluk sekarang aman hanya karena bergantung pada keamanan Iran atau pada hubungan baik dengan Iran, maka pandangannya jadi berbeda kan? Bukan karena Amerika Serikat punya semacam perisai besi yang tak bisa ditembus di sana. Investasi itu aman hanya kalau Iran tidak punya alasan untuk menyerang mereka. Jadi dalam arti tertentu, hal ini justru membuat keputusan para kapitalis di Tiongkok jadi sedikit lebih rumit. Iya, How do you when you watch Chinese media and so on? Kalau kita lihat media Tiongkok dan sebagainya, menurut Anda bagaimana Tiongkok sekarang mempelajari perkembangan perang? Maksud saya, Tiongkok sudah sejak lama mengembangkan teknologi, termasuk teknologi ganda, terutama teknologi drone, yang jelas punya aplikasi militer yang sangat penting. Tapi Iran juga melakukan hal yang sama. Dan khususnya lewat penggunaan drone, mereka kembali menunjukkan, setelah perang darat yang kita lihat di Ukraina, bahwa dalam perang laut pun, drone itu benar-benar sangat penting. Di satu sisi begitu, tapi di sisi lain, strategi Iran dibangun atas kemampuan mereka untuk menyerap guncangan. Itulah yang membuat banyak dari kita pesimis, karena strategi itu didasarkan pada kesediaan mereka untuk mengorbankan para pemimpinnya. So they were willing to sacrifice their leadership. They were willing to have their cities bombed because Mereka rela kota-kota mereka dibom, karena memang itu tujuannya. Maksud saya, kamu nggak bisa menghentikan Amerika untuk membom, tapi kamu bisa menahannya, dan kamu bisa membalas. Dan kamu bisa menegaskan bahwa pihak lain harus menghentikan ini. Dan itulah yang mereka lakukan. Jadi salah satu hal yang jadi dasar strategi ini adalah menempatkan semua aset militer yang benar-benar penting, jauh di bawah tanah, ratusan kaki dalamnya, di tempat-tempat yang bahkan kalau dibom pun, kamu cuma perlu bersihkan puing-puingnya, dan semuanya bisa jalan lagi. Menurut kamu, apakah cara Iran bertahan seperti itu, termasuk yang mereka sebut pertahanan mosaik, cara mereka menata struktur militernya, akan memengaruhi bagaimana Tiongkok menyusun strategi militernya ke depan? its own military strategy going forward? Yeah, I think it's going to have quite interesting. ya, saya pikir ini akan memberikan wawasan yang cukup menarik bagi pihak Tiongkok. Karena seperti yang kita tahu, Tiongkok sudah lebih dari 40 tahun tidak terlibat dalam perang besar. Kita juga sebenarnya sudah lebih dari 40 tahun tidak benar-benar terlibat dalam perang. Dan juga sekitar 40 tahun yang lalu, perang yang kita jalani masih bersifat tradisional, perang konvensional. Jadi karena itu, saya rasa di awal tahun 2000-an, Tiongkok sempat terkejut dengan invasi Amerika Serikat ke Irak. Mereka menganggap itu sebagai bentuk peperangan yang benar-benar baru. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, saya pikir perang Rusia dan Ukraina, dan juga putaran konflik yang sekarang ini, bukan hanya perang Iran, tapi kalau kita tarik sejak tanggal 7 Oktober sampai sekarang, ini adalah putaran perang antara apa yang disebut poros perlawanan melawan Amerika Serikat dan sekutunya, Pabay selling kudemi thes degertip Rithrael in the term Ford. It's a stein. Basically, US Israeli army in the region. I think this round of the war is also going to have a. Saya rasa putaran perang kali ini juga akan punya dampak besar banget terhadap cara berpikir orang Tiongkok dan pandangan mereka tentang perang. Karena itu, mereka sekarang jelas jauh lebih memperhatikan, bukan cuma soal penolakan wilayah. Gagasan untuk menahan proyeksi kekuatan Angkatan Laut Amerika masuk ke kawasan Tiongkok, tapi juga lebih fokus pada pengembangan drone, pengembangan rudal, dan menggunakan semua sebab lengkap untuk menutupi kekurangan relatif Angkatan Laut Tiongkok dibanding dengan Amerika Strength. Maksud saya, Angkatan Laut Tiongkok memang setiap 10 tahunnya. I mean, the Chinese Navy is building very quickly every year, but
at this moment it seems like at least we're Tapi, somehow untuk saat a ini, little bit sepertinya kita memang agak kekurangan kekuatan di Angkatan Laut dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jadi kita sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lebih banyak drone dan rudal untuk menutupi kekurangan itu, dan hal-hal semacamnya. Selain itu, gagasan tentang desentralisasi militer ini juga cukup unik di Iran. Misalnya, kalau Khamenei sampai terbunuh, orang-orang Iran bisa menyebarkan rantai komando ke berbagai divisi di garis depan, lalu berusaha menggerakkan pasukan di sana supaya bisa mengambil keputusan sendiri, tapi tetap dengan koordinasi tertentu dengan divisi-divisi lainnya. Some sort of coordination with other divisions, and that's a very, very unique thing we noticed. Dan itu hal yang sangat-sangat unik yang kami perhatikan dari Iran. Saya percaya ada banyak hal yang bisa dipelajari Tiongkok dari situ. Dan satu hal lagi yang ingin saya katakan, selain hal-hal yang sifatnya lebih taktis tadi, ada juga hal strategis yang sangat penting yang Tiongkok pelajari dari Iran, yaitu Iran pada dasarnya telah menghancurkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara tetangga di sekitar Iran. Dan itu sesuatu yang benar-benar baru. Sejak L2 sampai Stroll, belum British Heights seperti new. From the early 2000s into right now, no one has done that. Even Russia has not done that in the. Bahkan Rusia pun tidak melakukan hal itu dalam perang Rusia-Ukraina. Dulu ada anggapan bahwa sebuah negara yang menampung pangkalan militer Amerika bisa beralasan, kami hanya menjadi tuan rumah pangkalan Amerika. Kami tidak terlibat langsung dalam konflik dengan kalian, jadi jangan serang wilayah kami dan semacamnya. Tapi Iran melakukan hal itu. Iran dengan sangat jelas menyatakan, kalau kalian menampung pangkalan militer Amerika di kawasan ini dan membiarkan militer Amerika melakukan tindakan agresi terhadap kami, maka kami akan menghancurkan pangkalan itu. Dan memang ada kemungkinan, maksud saya, Iran juga pernah menyerang beberapa fasilitas di negara-negara Teluk yang bukan fasilitas milik Amerika secara langsung. Jadi menurut saya, itu mengirim pesan besar ke dunia. The very step pangkalan militer Amerika tidak berupa negara aman. Justru sebaliknya, itu malah devastasi baik merbawan. Dan Tiongkok memperhatikan ini dengan sangat jelas. And the Chinese are looking at this thing very clearly. And also like, if you look at how the US respond. Kalau kita lihat bagaimana Amerika Serikat menanggapi hal ini, reaksinya sebenarnya nggak terlalu kuat. Armada kelima AS di kawasan itu mengalami kerusakan besar akibat serangan Iran, dan pada dasarnya Amerika mundur dari wilayah yang sekarang didominasi Iran. Sekarang, Angkatan Laut AS hanya beroperasi di luar Selat Hormuz, lebih karena alasan simbolis secara politik, bukan karena benar-benar bersiap untuk invasi militer. Dari situ, Tiongkok bisa banyak belajar. Dan hal itu, menurut saya, jadi peringatan bagi banyak pihak di kawasan Asia Timur agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan mengundang Amerika masuk ke wilayah mereka dan terlibat dalam konflik bersenjata dengan Tiongkok. Karena kalau itu terjadi, akibatnya juga akan sangat mengkhawatirkan. Yeah, it's quite fascinating right now, isn't it? That the Ya, menarik banget ya sekarang kalau dipikir-pikir. Jangkauan rudal dan drone itu seolah jadi semacam ukuran baru, semacam cara baru untuk menandai wilayah pengaruh di laut lepas. Dulu, batas perairan suatu negara ditentukan dari seberapa jauh meriam bisa ditembakkan, sekitar 2 mil, kira-kira segitu. Dan itu dianggap sebagai batas wilayah lautnya. Sekarang, jangkauan rudal yang sekitar 300-350 km itu jadi semacam batas tak resmi. Armada Amerika misalnya, cuma berani mendekat sampai sejauh itu dari Iran. Dan mereka tetap berada di luar jarak tersebut. Jadi, bukan berarti ini wilayah perairan baru. Sama sekali bukan. Tapi hal ini menciptakan cara baru dalam memikirkan bagaimana perang laut mungkin akan dijalankan ke depannya. Apakah Anda punya informasi tentang bagaimana Tiongkok menanggapi situasi maritim dengan Iran? Karena jelas, Tiongkok tidak suka dengan gagasan bahwa Selat Hormuz ditutup, atau bahwa Iran seolah-olah bisa memungut semacam biaya lewat di sana. Di sisi lain, mereka juga sepenuhnya sadar akan situasinya, dan mereka terus menegaskan hal itu. Maksud saya, ini kesalahan yang dilakukan oleh Amerika.
Apakah kita tahu bagaimana Tiongkok berusaha berinteraksi dengan Iran supaya layanan pengiriman mereka bisa tetap lewat di selat itu? Shipping through the strait. Yeah, I think it's very interesting that I think the Iranians. Ya, menurut saya menarik sekali bagaimana Iran melakukan langkah diplomatik yang sangat cerdas setelah perang. Mereka bilang akan mengizinkan kapal-kapal Cina dan Rusia untuk lewat. Dengan cara itu, mereka sebenarnya sedang berusaha menarik Cina dan Rusia agar berpihak pada Iran, setidaknya dalam skala kecil. Dan menurut saya itu langkah yang benar-benar pintar. Tapi sekali lagi, di dalam Tiongkok sendiri, seperti yang tadi saya bilang, ada banyak orang, banyak faksi, dan banyak pandangan yang berbeda. Ada sebagian orang yang merasa, ya, kita sebaiknya jangan terlalu dekat dengan Iran, karena takut kena sanksi. Dan yang penting kita bisa cari uang saja. Orang-orang seperti itu masih ada. Tapi Iran, dengan melakukan hal-hal seperti mengirim sinyal, misalnya bilang, saya akan izinkan kapal-kapal Tiongkok lewat, dan sebagainya, itu akan ditafsirkan oleh Amerika sebagai tanda bahwa Tiongkok mendukung Iran. Orang Amerika akan melihatnya seperti itu. Atau setidaknya mereka ingin melihatnya seperti itu. Akibatnya, Tiongkok mau tidak mau akan makin terikat ke pihak Iran. Karena logikanya begini, kalau Tiongkok mengucapkan hal-hal seperti itu, atau kalau Amerika menganggap Tiongkok berdagang dengan Iran, mendukung Iran, maka Amerika akan memberi tekanan. Dan tekanan itu justru akan mendorong Tiongkok makin menjauh dari Amerika Serikat dan makin dekat ke pihak Iran. Dan hal itu sebenarnya cukup berhasil. Kalau kita lihat, belakangan ini Tiongkok jauh lebih banyak berkomunikasi dengan Iran soal pengiriman dan pembelian minyak. Tekanan dari Amerika Serikat terhadap Tiongkok justru mendorong Tiongkok ke arah yang diinginkan oleh Iran. Misalnya, Amerika Serikat mengatakan, kalau Tiongkok terus membeli minyak dari Iran atau mengirim peralatan ke sana, maka perusahaan-perusahaan yang terlibat akan dikenai sanksi. Kementerian Perdagangan Tiongkok baru saja meluncurkan kebijakan yang sangat baru dan bisa dibilang sangat penting. Intinya, kalau ada perusahaan Tiongkok yang mengikuti sanksi dari Amerika Serikat, maka perusahaan itu akan dikenai sanksi oleh Tiongkok. Ini hal yang sangat menarik. Menurut saya ini adalah kebijakan yang benar-benar revolusioner. Jenis kebijakan baru yang akan punya dampak jangka panjang bagi Tiongkok dalam 2 dekade ke depan. Gagasannya begini, kalau sebuah perusahaan takut terhadap sanksi Amerika, lalu memutuskan untuk tidak berdagang dengan negara tertentu karena alasan itu, maka sebenarnya perusahaan itu melanggar peraturan Tiongkok. Jadi, Kementerian Perdagangan Tiongkok sebenarnya bisa menjatuhkan sanksi ke Anda karena hal itu. Maksud saya, untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok. Jadi itu mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa kita pada dasarnya ingin memaksa perusahaan kita agar tidak terlalu memikirkan sanksi dari Amerika Serikat. Dan kita juga ingin mendorong lebih banyak perusahaan Tiongkok, baik yang milik negara maupun swasta, untuk terus berdagang dengan negara-negara seperti Iran, meskipun ada sanksi dari Amerika. Menurut saya itu hal yang sangat penting. Kalau kita lihat, kita bisa membicarakan hal ini dalam konteks 2 kunjungan, yaitu kunjungan Arakchi dan kunjungan Trump ke Tiongkok. Setelah Arakchi berkunjung ke Beijing, pernyataan bersama, bukan komunike resmi, tapi semacam pernyataan bersama. Kalau kita lihat di situs Kementerian Luar Negeri Tiongkok, isinya menyebutkan bahwa mereka ingin agar Selat Hormuz bisa dibuka kembali. Dan mereka juga ingin para pihak yang, tanda kutip, terkait untuk memikirkan hal itu. Dan Kaika to amicus diran. Yang menarik adalah mereka tidak bilang bahwa mereka ingin pihak Iran mempertimbangkan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Mereka bilang, aktor-aktor terkait. Itu berarti mereka tidak menganggap Iran satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas penutupan Hormuz. Sebenarnya, kami percaya bahwa invasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iranlah yang menyebabkan situasi seperti sekarang.
Dan kami masih meyakini hal itu. Kami juga percaya kalau Ki Alec ingin melihat Selat Hormuz dibuka kembali, itu tidak menekan secara sepihak. Itu harus dilakukan dengan menekan Amerika Serikat agar menghentikan ancaman Mosta terhadap Iran, dan juga dengan mendorong agar invasi Amerika dan Israel dihentikan terlebih dahulu. Invasions to stop first, and then the Strait of Hormuz would be able to open. Dan kemudian Selat Hormuz bisa dibuka. Jadi kita bisa melihat dengan jelas sentimen itu dalam pertemuan antara Wang Yi dan Araghchi, juga dalam pernyataan yang dikeluarkan Tiongkok setelahnya. Tentu saja Tiongkok ingin melihat Selat Hormuz dibuka. Tapi menurut saya, dalam banyak kesempatan, kita sudah melihat dengan jelas bahwa Tiongkok menyampaikan pesan bahwa mereka tidak akan menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Hal itu juga terlihat dalam cara Tiongkok mengenai kunjungan Trump ke Beijing dalam beberapa hari terakhir. Dealing with Trump's visits into Beijing as well last few days. It's quite fascinating to me because China. Menurut saya ini cukup menarik karena Tiongkok dengan sangat cepat menyadari bahwa yang mereka butuhkan hanyalah menegaskan soal hukum internasional. Maksud saya, bahkan rencana 4 poin untuk mencapai gencatan senjata dan akhirnya perjanjian damai, semuanya berpusat pada hukum internasional. Cukup patuhi hukum internasional dan kebebasan navigasi. Bukan soal kebebasan navigasi, tapi ya, intinya patuhi saja hukum internasional. Dan dengan mengatakan itu, mereka pada dasarnya menyiratkan bahwa ya, Iran memang perlu mendapat kompensasi karena diserang secara ilegal. Blokade yang dilakukan Amerika Serikat tentu saja merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional. Jadi mereka sebenarnya mendukung Iran tanpa mengatakannya secara langsung, sambil mendorong terbentuknya struktur global, struktur keamanan dan perdagangan di Asia Barat, yang pasti terdengar menarik bagi banyak pihak, bukan hanya Iran dan negara Teluk. Apakah saya semuanya indikasi pada Haiz di Malsim and embracing langkah Tiongkok ini? These Chinese actions. Yeah, I think the Chinese action on this issue is. Ya, saya rasa arah kebijakan Tiongkok dalam isu ini sekarang makin diterima di banyak negara berkembang. Dan saya kira entah di akhir bulan ini atau awal bulan depan, pemimpin Pakistan juga akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing. Beijing memang sedang sangat sibuk belakangan ini dengan kunjungan para pemimpin dunia. Very busy in the recent month as like as a leader. Semua orang dan Vladimir Putin akan melakukan mugasling Eugenie, sepertinya ke Beijing. Putin is coming and Pakistan is. Putin akan datang dan pemimpin Pakistan juga akan datang. Yang menarik, alasan saya menyebut Pakistan adalah karena, seperti yang kita tahu, Pakistan belakangan ini cukup aktif mendorong dialog dalam putaran konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan berada dalam posisi yang sangat menarik. Mereka punya hubungan yang cukup baik dengan Iran. Tapi di saat yang sama, seperti kita tahu, Pakistan juga punya hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, baik secara historis maupun sekarang. Selain itu, Pakistan juga punya tradisi panjang bekerja sama dengan negara-negara monarki di Teluk. Jadi menurut saya, ketika Pakistan mendorong upaya dialog dalam beberapa bulan terakhir, mereka pasti banyak mendapat masukan dan mungkin juga dukungan dari pihak Tiongkok. Seperti yang kita tahu, hubungan antara Tiongkok dan Pakistan juga sangat erat dan unik. Saya percaya, salah satu alasan utama kenapa Iran tertarik datang ke Islamabad untuk melakukan pembicaraan, bukan hanya karena mereka tentu saja menghormati Pakistan, tapi juga karena ada faktor Tiongkok di situ. Idenya begini, dengan pergi ke Pakistan, mereka bisa terlihat lebih sejalan secara politik dengan Tiongkok. Dan faktor Tiongkok itu mungkin juga akan berperan dalam negosiasi tersebut. Jadi karena itu, saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana hasil kunjungan pemimpin Pakistan ke Tiongkok nanti, dan seperti apa pernyataan bersama yang akan dikeluarkan kedua negara terkait perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Jadi ya, menurut saya, ini hal yang cukup penting. Dan saya rasa kali ini kita mungkin akan melihat hasil yang lebih konkret dibandingkan dengan yang terjadi setelah kunjungan Trump dulu.
I mean, I How are you Again- interpreting Trump's visit? Because Bagaimana kamu menafsirkan kunjungan Trump itu? Trump kind Karena of dalam arti tertentu, Trump made menjadikannya the semacam perjalanan bisnis. trip. Seolah-olah, ayo kita bawa orang-orang ini. Dan ternyata Tiongkok juga nggak masalah dengan itu. Dari sudut pandang saya, rasanya seperti, oke, kamu mau ambil foto? Nih, ada sesuatu buat difoto. Lalu kita makan malam, selesai, dan sampai jumpa. Rasanya seperti itu. Dinner and fine and buy. It's like Masih beresik, bra. nice. Itu semua gue singkat diumumkan. Ya, cuma itu aja. yeah, it's a nice visit. Ya, kunjungannya memang menyenangkan. Maksud saya, secara pribadi, kalau saya lihat kunjungan Trump itu, rasanya seperti rombongan turis orang-orang kaya yang sudah lanjut usia. Tourist groups, like that. Iya, terus misalnya Elon Musk foto-foto dan nge-tweet soal itu. Ya, itu urusan PR. Ya, bagus buat PR. Yeah, Good for PR. yeah. But that's all. That's all the things. Iya. I mean, Tapi ya, itu aja sih semuanya. Maksud saya ngikutin beritanya cukup dekat. Sekarang ini kalau nggak salah, 2 atau 3 hari setelah kunjungan itu berakhir, dan saya terus nunggu ada sesuatu yang lebih konkret keluar, tapi nggak ada. Bahkan di media Tiongkok pun, nggak ada hal yang benar-benar konkret. Kalau kita lihat media Tiongkok, yang mereka sorot itu hal-hal kayak, oh, Elon Musk lagi foto-foto seperti yang tadi kamu bilang, jamuan makan Trump, seberapa dia suka makanannya. Dan Marco Rubio yang kagum sama langit-langit aula besar rakyat. Dia nunjuk ke langit-langit sambil bilang, wah cantik banget. Jadi ya, itu berita-berita dan judul-judul yang kita lihat. Dan kita memang nggak lihat ada hasil yang lebih konkret dari situ. Ini juga terakhir kalinya kepala negara Amerika Serikat datang ke sana. Yang waktu itu juga Trump, karena Biden belum pernah datang. Was also Trump because Biden never came. So last time the US head of the state visited China. Jadi, terakhir kali kepala negara Amerika Serikat berkunjung ke Tiongkok itu 9 tahun yang lalu. Dan kali ini seharusnya ada sesuatu yang penting. Setidaknya saya berharap ada komunike bersama tentang sesuatu. Tapi bahkan komunike bersama pun tidak dikeluarkan sama sekali. Dan tidak ada kesepakatan nyata yang ditandatangani antara kedua negara untuk hal-hal penting. Kita lihat ada 3 huruf T yang sangat diperhatikan Trump dalam hubungan Tiongkok-Amerika saat ini. Teknologi, Teheran, dan Taiwan. Kalau kita lihat 3 hal itu sebenarnya yang benar-benar dilakukan. Mungkin ada pembicaraan kecil di sana-sini, tapi untuk 3 isu besar itu, tidak ada kesepakatan serius yang ditandatangani antara kedua negara. A serious agreement being signed between the two countries, and my sense is that the Chinese. Menurut saya, orang Tiongkok cuma ingin membuat dia senang, membuat dia merasa bahagia secara emosional selama kunjungan ini, lalu mengantarnya pulang tanpa benar-benar membuat kompromi apapun soal isu-isu penting. Saya rasa Tiongkok mungkin belajar hal ini dari Putin. Kalau kita lihat bagaimana Putin memperlakukan Trump, itu menurut saya cara yang sangat cerdas. Putin memberikan semacam dukungan emosional, saya nggak tahu istilah tepatnya, semacam perhatian atau penguatan emosional untuk Trump. Dia bisa menghabiskan berjam-jam berbicara lewat telepon, bilang hal-hal seperti, saya setuju dengan Anda soal ini dan itu, atau kami ingin Anda jadi penengah antara kami dan Ukraina. Dan juga kami sangat menghormati Anda. Tapi kalau kita lihat apa yang sebenarnya dilakukan Putin, dia sama sekali nggak mendengarkan hal-hal yang sebenarnya diinginkan Amerika Serikat untuk dia lakukan. Jadi, pertempuran di garis depan masih terus berlanjut. Sebenarnya, Rusia tidak pernah benar-benar percaya bahwa Amerika bisa menengahi dan mengakhiri perang Rusia-Ukraina dengan cara yang benar-benar berarti. Jadi ini lebih seperti semacam pijatan emosional yang dilakukan untuk Trump, supaya dia merasa senang dan tidak menimbulkan masalah tambahan bagi mereka. Setelah itu, mereka bisa memanfaatkan konflik atau perbedaan antara kedua negara dan pada dasarnya tetap melakukan apapun yang mereka lakukan di lapangan. Saya rasa itulah yang sedang dilakukan Tiongkok saat ini. Mereka berbicara dengan Trump, membuatnya senang, dan membiarkan semua orang itu, ya begitu saja. Kalau kita lihat delegasi Trump, ini menarik banget. Delegasinya diisi oleh 2 kelompok orang. Pertama, para pengusaha, seperti yang tadi kamu sebut.
Kedua, ada juga banyak tokoh yang bisa dibilang sangat keras dalam pandangan politik luar negeri. Bukan cuma orang-orang terkenal seperti Rubio dan Haley, tapi juga pejabat yang kurang dikenal yang dia bawa. Misalnya, orang seperti Stephen Miller dan yang sejenis. Mereka ini punya sikap yang sangat keras soal Venezuela, Iran, Naugs Rising, Instetain, Tiongkok. Venezuela issue, Iran issue, and also China-related issues. And those people don't really know much about China. Orang-orang itu sebenarnya nggak terlalu paham soal Tiongkok dari pengalaman mereka sebelumnya. Tapi secara ideologis, mereka sangat bermusuhan dengan kelompok kiri, terutama dengan gerakan kiri global. Banyak di antara mereka juga terlibat aktif dalam perang melawan Iran lewat kebijakan luar negeri mereka. Dan di dalam negeri, banyak juga yang berusaha menekan gerakan pro-Palestina di Amerika Serikat. Jadi Trump membawa semua orang yang berhaluan keras itu ke Tiongkok. Nah, dari sudut pandang Tiongkok, mereka berpikir, kami nggak benar-benar berharap Amerika Serikat bisa mencapai kesepakatan nyata dengan delegasi seperti itu. Apa yang bisa mereka lakukan? Saya rasa, dari sudut pandang Tiongkok, kunjungan Trump itu dilihat seperti dia membawa semua orang itu, termasuk para pebisnis dan para birokrat garis keras di Gedung Putih, ke Tiongkok bukan karena benar-benar ingin membuat kesepakatan, tapi lebih untuk kepentingan politik dalam negeri. Dia ingin menunjukkan sesuatu kepada pendukungnya di dalam negeri. Ada kelompok MAGA, maksud saya. Sebagian dari mereka memang sempat menjauh setelah invasi ke Iran. Tapi dia ingin menunjukkan kepada para pendukung MAGA yang masih setia bahwa dia masih terus katanya menang setiap hari. Kalau kamu lihat di situs resmi Gedung Putih, ada halaman yang judulnya "Kemenangan datang setiap hari di bawah Presiden Trump." Saya nggak ngarang, itu benar-benar ada. Ya. I'm not even making this up. It's the quote. So yeah, he want to show everyone that he's like winning every. Jadi ya, dia ingin menunjukkan ke semua orang bahwa dia menang setiap hari, benar-benar setiap hari. Dan menurut saya, dia melakukan ini untuk mempersiapkan pemilihan paruh waktu Partai Republik. Karena itu, saya rasa pihak Tiongkok tidak memperlakukan kunjungan ini. Maksud saya, tentu saja mereka menanggapinya dengan sangat serius. Tapi lebih karena alasan protokol, bukan alasan strategis. Saya melihatnya lebih sebagai pertemuan simbolis dan protokoler. Dan kalau kita lihat bagaimana pihak Tiongkok membicarakannya, misalnya dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok tentang kunjungan Trump dan Xi, termasuk soal isu-isu panas seperti Iran, kata yang mereka pakai adalah kedua pemimpin bertukar pandangan tentang isu-isu itu. Nah, dalam bahasa politik Tiongkok, bertukar pandangan pada dasarnya berarti mereka tidak punya kesepahaman sama sekali. Saya menyampaikan pandangan saya, dan dia juga menyampaikan pandangannya. Bahasa politik Tiongkok itu punya cara yang menarik. Mereka suka memakai kalimat yang terdengar paling netral untuk menyebut hal-hal tertentu. Tapi biasanya, kalau kita lihat ungkapan seperti kami saling bertukar pandangan, itu sebenarnya berarti pandangan mereka berbeda dan tidak ada kesepakatan apapun. Kalau muncul kalimat seperti mereka secara terbuka bertukar pandangan, itu artinya mereka berdebat. Kami secara langsung, secara terbuka bertukar pandangan. Jadi karena itu, saya tidak melihat ada hal besar yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam hal kesepakatan mengenai isu-isu panas, termasuk Teheran. Tapi dari situ kita bisa simpulkan dengan cukup jelas bahwa, ya, meskipun Tiongkok nggak tertarik untuk membuat kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat, mereka juga sama sekali nggak punya niat dalam bentuk apapun untuk mempermalukan Amerika Serikat atau menyorotinya secara negatif. Maksud saya sikapnya itu seperti, oke, baiklah, kali ini kamu kalah. Padahal sebenarnya ada banyak cara yang bisa dipakai Tiongkok untuk, ya, sedikit saja, memberi sinyal bahwa mereka tahu perang di Iran itu nggak berjalan baik. Tapi itu pun nggak dilakukan, kan? Jadi seolah-olah, oke, kami bantu sedikit supaya kamu senang, kami dukung sedikit tur fotomu, supaya kamu bisa pulang dan menjual cerita ini. Jadi dalam arti tertentu, ya sudah, ambil saja ini. Aku nggak mau kamu jadi musuhku.
Tapi kita juga nggak akan jadi sahabat dekat. Jelas tidak? Tapi aku nggak mau kamu jadi musuhku. Jadi pendekatannya sekarang seperti itu. So that kind of approach at the moment. Yeah. It's basically if you look at. Ya. Jadi intinya begini. Kalau kita lihat, hal paling penting dari pertemuan ini adalah bahwa setelah perang, Xi Jinping muncul dengan gagasan baru. Dia bilang, Tiongkok ingin membentuk jenis hubungan baru dengan Amerika Serikat. Nah, kalau ditanya seperti apa maksudnya, intinya adalah gagasan tentang persaingan yang konstruktif, tapi tetap terkendali. Jadi idenya, kita sama-sama sadar bahwa akan ada banyak bidang di mana kedua negara bersaing. Dan kita juga sadar bahwa, saya rasa kemarin, surat kabar People's Daily, media resmi Tiongkok, menerbitkan artikel yang mengatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat tidak akan pernah bisa kembali ke masa-masa baik seperti dulu. Tapi setidaknya kita bisa membangun sesuatu yang konstruktif untuk masa depan. Nah, itu sebenarnya gagasan dari pihak Tiongkok. Jadi Xi Jinping yang mengemukakan ide ini. Kami menyadari bahwa persaingan akan menjadi hal utama antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam beberapa tahun ke depan, atau mungkin beberapa dekade, bahkan lebih lama lagi. Tapi kami ingin persaingan itu tetap bisa dikendalikan. Artinya, kami tidak ingin, terutama tidak ingin terjadi konflik bersenjata dengan Amerika Serikat. Kami ingin menjaga persaingan ini dengan cara yang lebih damai dan lebih terkendali. Dan kami ingin melakukannya seminimal mungkin. Itulah idenya. Maksud saya, kita juga nggak tahu seberapa serius Trump akan memperlakukan hal ini. Karena kalau kita lihat lagi, terakhir kali Presiden Amerika Serikat berkunjung ke Tiongkok juga Donald Trump 9 tahun lalu, tahun 2017. Dan waktu itu, dia kelihatan sangat senang selama kunjungan itu. Saya masih ingat, dia dan Xi Jinping pergi bersama ke kota terlarang, dan suasananya waktu itu sangat akrab. Tapi cuma setahun setelah itu, di tahun 2018, yang kita tahu, dia justru memulai perang dagang pertama melawan Tiongkok. Dan waktu itu, pihak Tiongkok cukup terkejut, karena mereka merasa loh, hal-hal seperti itu gak pernah dia katakan selama kunjungan tersebut. Kamu waktu itu bersikap biasa saja. Kamu bilang ingin menyelesaikan masalah perdagangan lewat lebih banyak dialog. Tapi kenapa begitu? Setelah kamu kembali ke Amerika Serikat, setahun kemudian kamu tiba-tiba melancarkan perang dagang. Jadi orang Tiongkok sudah tidak percaya lagi dengan strategi atau kunjungan semacam itu, apalagi kalau melibatkan Trump. Dan soal Iran juga, setelah putaran perang di Iran ini, orang Amerika selalu bilang mereka mau berdialog. Tapi yang terjadi, mereka justru membunuh pemimpin negara lain, lalu bilang, kami sudah berupaya untuk gencatan senjata. Tapi keesokan harinya, mereka malah mengebom Beirut atau mengebom Teheran. Jadi semua ini tercatat di Tiongkok kan? Tiongkok melihat bahwa, ya kamu memang tidak bisa, dan seharusnya juga tidak boleh, mempercayai hasil dari negosiasi diplomatik dengan Amerika Serikat. Karena mereka bisa saja membatalkannya keesokan harinya, kalau mereka mau. Jadi ya, maksud saya, hal itu sekarang mungkin sudah dipahami dengan cukup jelas sebagai kenyataan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini, kan? Iya. Jadi intinya begini, kalau kita lihat bagaimana Tiongkok memandang perang di Iran ini, satu hal besar yang mereka soroti adalah betapa tidak bisa dipercayanya Amerika Serikat, terutama di bawah pemerintahan yang sekarang. Mereka bilang, Amerika bisa saja mengundang pihak lain untuk bernegosiasi, tapi di saat yang sama, mereka tetap mengebom kota-kota itu, atau bahkan membunuh pemimpin lawan, sampai membunuh diplomat yang sedang bernegosiasi dengan mereka. Nah, bagi Tiongkok, atau bagi negara-negara besar lain di dunia, bagaimana mungkin bisa percaya pada proses negosiasi dengan mitra seperti itu, dengan pihak yang bertindak seperti itu? Jadi karena itu, saya rasa pihak Tiongkok sebenarnya
tidak punya harapan atau kepercayaan bahwa Donald Trump akan benar-benar memegang komitmen yang dia bicarakan dengan Xi Jinping untuk waktu yang lama. Kami juga punya perasaan kuat bahwa dia akan menggagalkan kesepakatan itu dengan cara tertentu, mungkin setelah pemilu paruh waktu. Karena sebelum pemilu paruh waktu, dia perlu menunjukkan bahwa dia sedang menang dan membuat negara ini jadi lebih baik atau semacam itu. Tapi kalau dia kalah di pemilu paruh waktu, dia mungkin akan mulai bersikap cukup ekstrem lagi dalam hubungan Tiongkok-Amerika untuk menggalang lebih banyak dukungan, mencoba merebut kembali basis pendukung MAGA, dan kemudian membangun lebih banyak aliansi dengan kelompok politik yang keras terhadap Tiongkok dari kedua partai di Amerika Serikat. Jadi, sebenarnya pihak Tiongkok merasa dia nggak akan suka dengan hal ini. Setelah dia kembali ke Amerika Serikat, kami juga merasa hubungan antara kedua negara nggak akan jadi jauh lebih baik. Itu berdasarkan pengalaman kami dengannya di pemerintahan sebelumnya setelah kunjungannya ke Tiongkok. Dan juga berdasarkan apa yang kami lihat dari cara Amerika memperlakukan Iran, juga pihak-pihak lain di Timur Tengah, Venezuela, dan banyak negara lain, bahkan negara Eropa juga. Dan itu seperti Sunni bin Zemeg satu hal, itu kalau pulang ke Amerika, dia melakukan hal yang sama sekali berbeda dari apa yang diinginkan. Totally different from what he promised. Yeah, so in a sense, I mean, you just Ya, jadi dalam arti tertentu, bahkan kalau ada hal positif yang muncul dari situ, kita nggak bisa tahu apakah itu akan bertahan. Atau bisa dibilang, itu cuma akan bertahan selama, bukan hanya Trump, tapi seluruh mesin politiknya menganggap hal itu berguna. Nah, poin terakhir, pertanyaan terakhir. Menurut kamu, Will, apakah sekarang Tiongkok sedang belajar tentang apa yang mungkin dilakukan di kawasan sekitarnya sendiri? Kita sudah lihat bagaimana Iran berhasil pada dasarnya membuat sekutu-sekutu kita di Teluk menjadi deadly militaristic. Dan menurut saya, kecuali Uni Emirat Arab lain, cepat atau lambat akan bergerak hingga bernetral dengan cara apapun. Maksud saya begini, Qatar dan Arab Saudi sudah menghentikan serangan lanjutan dari Amerika Serikat dengan mengatakan, kalian tidak bisa pakai wilayah udara atau pangkalan militer kami. Dan saya rasa Iran sedang menegaskan hal itu juga. Pangkalan-pangkalan militer yang dibangun Amerika Serikat di sekitar Tiongkok, termasuk tentu saja di Jepang dan juga di Filipina, kelihatannya seperti sesuatu yang permanen. Tapi belakangan ini, sepertinya batu itu mulai terasa agak tajam. Menurut Anda, apa Tiongkok akan mencoba melakukan sesuatu untuk memberi sinyal ke negara-negara di sekitarnya? Semacam, hey, mungkin kalian sebenarnya akan lebih baik tanpa semua itu daripada dengan mereka. Yeah, I think that's going to be a very major agenda. Ya, saya pikir itu akan jadi agenda besar diplomasi Tiongkok dalam beberapa tahun ke depan. Intinya untuk menunjukkan kepada negara-negara tetangga Tiongkok bahwa keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat tidak akan membuat mereka lebih aman, malah justru membuat mereka lebih berisiko. Dan kami akan berusaha, maksud saya, kami sudah mencoba hal itu sejak lama, bahkan sebelum perang Iran ini. Itu selalu jadi agenda kami. Mengatakan kepada negara-negara lain agar tidak mengundang lebih banyak pangkalan militer AS dan mencoba melobi mereka. Tapi tentu saja, seperti yang Anda tahu, mereka tidak benar-benar mendengarkan, tidak terlalu peduli, dan tidak menganggap hal ini serius. Namun dengan dampak dari perang Iran, saya pikir hal itu mungkin akan berubah, setidaknya di beberapa negara yang berdekatan dengan Tiongkok. Saya sendiri tidak terlalu optimistis soal Jepang, karena seperti yang Anda tahu, pemerintahan sayap kanan di sana sedang berkuasa dan sangat pro-Amerika. Meskipun ada banyak protes lokal, misalnya di Okinawa, di mana masyarakat sudah puluhan tahun menyerukan agar pangkalan AS ditutup, semua itu tidak pernah berhasil, karena pemerintah pusat di Tokyo tetap sangat mendukung pangkalan-pangkalan tersebut. Tapi saya rasa, dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, kita akan melihat sikap mereka terhadap Tiongkok jadi jauh lebih hangat dibanding sebelumnya.
Dan pihak Tiongkok juga akan berusaha berbicara dengan negara-negara itu. Saya pikir Korea Selatan mungkin juga akan jadi fokus diplomasi Tiongkok berikutnya. Mereka akan mencoba berdialog dengan pesan seperti, "Hey, kalian lihat apa yang terjadi di Iran, dan pangkalan militer Amerika justru akan memperburuk keadaan." Hal yang cukup menarik adalah soal sistem taat. Waktu Korea Selatan menerapkan sistem taat itu, Tiongkok kemudian memulai, kalau tidak salah, hampir 1,5 sampai 2 tahun hubungan ekonomi yang sangat dingin dengan Korea Selatan setelahnya. Tapi tetap saja, Korea Selatan tetap menempatkan sistem taat. Dan sekarang, seolah-olah semua sistem taat di Timur Tengah dihancurkan oleh Iran dengan sangat cepat, bahkan di saat-saat pertama. Taat sama sekali tidak melindungi negara-negara Teluk itu. Akibatnya, Amerika Serikat justru menarik sistem taat dari Korea Selatan dan memindahkannya ke Timur Tengah. Jadi pada dasarnya, hal yang sudah diinginkan Tiongkok selama 1,5 atau 2 tahun, Albers de Chalmnofor, justru with Korean healing, is a camercades this. Ini hal yang cukup besar, dan pelajaran yang bisa diambil Korea Selatan adalah, kalau situasinya benar-benar mendesak, Israel akan selalu menang. Nah, ini yang mereka lakukan untuk Israel dan negara-negara Teluk. Bayangkan saja kalau Korea Selatan benar-benar menghadapi masalah serius, apa yang akan atau tidak akan dilakukan Amerika Serikat. Pesan yang sampai ke kawasan itu cukup jelas, seolah bilang, "Hey, suspect Shrek kan förtälbari kan som uppdragen estes i Norbois Buntig bagi kamanting nang hlian." For anything that really counts to your national security. Yeah, exactly. Like if you look at how much the Ya betul banget. Kalau kita lihat seberapa dekat negara-negara Teluk dengan Amerika Serikat, itu memang punya arti strategis buat Amerika. Karena pada dasarnya, kawasan itu adalah pilar, fondasi dari sistem petrodolar. Jadi secara strategis, sangat penting. Dan kalau kita lihat dari sisi politik, negara-negara Teluk itu setiap tahun menghabiskan banyak uang untuk melobi para senator, birokrat, dan politisi Amerika. Tapi meskipun sudah melakukan semua itu, waktu Iran benar-benar mulai menyerang negara-negara itu, Amerika Serikat sama sekali nggak melindungi mereka. Amerika justru menarik diri. Dan sampai sekarang, Amerika Serikat pada dasarnya masih nggak membantu mereka sama sekali dalam masalah itu. Menabaf de Dan. Intinya begini, soal berkata, istauran aman bayikan in the board of Cuswords. They're like, okay, fine, we're falling out and we're not going to like. Ya, mereka seperti, oke lah, kita sedang renggang, dan kita juga nggak akan terlalu peduli sama kalian. Dan kalau kita lihat, dibandingkan dengan kawasan Teluk, negara-negara Asia tidak dianggap begitu penting secara strategis di mata Amerika Serikat. Karena mereka tidak punya hubungan langsung dengan sistem petrodolar atau hal-hal lain yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Di saat yang sama, negara-negara Asia juga tidak punya sistem lobi yang besar yang menghubungkan mereka dengan Amerika Serikat, kalau dibandingkan dengan negara-negara monarki Arab di Teluk. Maksud saya tahu Jepang punya sistem lobi yang cukup kuat di Washington. Tapi tetap saja, kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Israel di Amerika Serikat, jelas tidak sebanding. Dan bahkan kalau kita bandingkan misalnya dengan monarki di Teluk, mungkin tingkatnya sama atau sedikit lebih rendah, tapi tetap cukup kuat. Sementara Tiongkok jauh lebih kuat daripada Iran. Tiongkok bisa menimbulkan kerusakan yang jauh lebih parah terhadap negara-negara tetangganya kalau merasa terancam atau diserang. Jadi kalau kita bandingkan keduanya, kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa kalau terjadi sesuatu di Asia Timur, yang sayangnya memicu konflik bersenjata, Amerika Serikat kemungkinan besar tidak akan benar-benar turun tangan untuk melindungi atau mendukung sekutunya di kawasan itu dari reaksi Tiongkok. Itu kesimpulan yang sangat mudah buat kamu ambil. Jadi menurut saya setelah perang ini berakhir, semua negara di Asia Timur seharusnya mulai meninjau ulang posisi mereka.
Beberapa negara bahkan sudah mulai memikirkannya. Kalau kita lihat sikap Vietnam, Indonesia, dan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir, mereka jadi jauh lebih positif. Dan saya rasa salah satu alasannya adalah karena mereka mulai menyadari bahwa Amerika Serikat makin tidak stabil dan makin sulit dipercaya. Karena itu, mereka mulai bersikap lebih seimbang dan menunjukkan tanda-tanda ingin lebih bekerja sama dengan Tiongkok dalam banyak hal. Ya. In their relationship with China on a lot of issues. I know it's going to be interesting. The ASEAN countries. Ini bakal menarik. Negara-negara ASEAN sebenarnya nggak pernah sepenuhnya sejalan dengan Amerika Serikat. Tapi mereka lebih seperti pihak yang bisa condong kemana saja, atau tetap netral. Jepang, Korea Selatan, dan Filipina akan jadi pertanyaan tersendiri. Saya agak keluarkan Filipina dari pembahasan karena situasi politik dalam negeri mereka yang baru-baru ini terjadi. Tapi itu pembahasan untuk lain waktu. Kamu sudah kasih banyak hal, dan menjawab info Seng begini. Seng, kalau ada unik ambis kut hagadith, ada mak khusus yang bisa ini. People who want to follow your work, is there a particular place where they can go to? I don't use social media that much, but Saya sebenarnya nggak terlalu sering pakai media sosial. Tapi kalau kamu cari nama saya di Google, kamu bisa nemuin halaman saya di universitas tempat saya berafiliasi, dan juga daftar publikasi saya. Saya malah baru punya artikel baru tentang hubungan Tiongkok dan Iran yang akan terbit, seingat saya, di akhir bulan ini. Ya, sekitar akhir Mei atau awal Juni. Nanti setelah terbit, saya kirim tautannya. Sekarang masih dalam proses penerbitan. Artikel itu sebenarnya ditulis sebelum putaran perang yang sekarang, dan isinya membahas soal ketidaksinambungan dalam kebijakan Tiongkok, seperti yang tadi sempat saya singgung di wawancara ini, tentang adanya ketidaksinambungan antara dua kelompok masyarakat di Tiongkok. Discontinuity existing between the China's like basically two group of people, the more political side where Sisi yang lebih politis, cenderung sejalan dengan Iran, didorong oleh sistem pemerintahan. Sementara sisi ekonominya lebih terhubung dengan monarki di Teluk, didorong oleh korporasi, baik milik negara maupun swasta. Dan pada dasarnya, itulah argumen utama dari artikel tersebut. Artikel ini akan diterbitkan oleh jurnal yang bernama Asian Perspectives. Kalau kamu tertarik, saya akan senang sekali mendengar pendapat orang-orang setelah membacanya. Wonderful. I will. Luar biasa. Nanti saya akan taruh tautannya di kolom deskripsi begitu sudah keluar. Jadi kalau kamu menonton video ini di bulan Juni, Juli, atau setelahnya, seharusnya tautannya sudah ada, kecuali saya lupa. Dan tentu saja, kami akan mengundang kamu kembali ke acara ini, mungkin untuk membahas lebih dalam lagi soal topik ini di makalahmu. Sheng Zhang, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Thank you so much for your time today. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, Newman Bros. Thank you.